Halo semuanya, kembali lagi bersama Cantoto di channel Manhwa. Oke, kali ini gua punya komik baru bernama Rich Can Buy Loyalty, menceritakan seorang pemuda bernama Shen Yuan. Pagi itu, seorang pemuda datang dengan mobil Ferrari-nya yang mewah. Dia bernama Shen Yuan. Dan Shen Yuan ini adalah seorang pria yang ganteng dan juga kaya raya. Shen Yuan datang dari rumah dikerumunin gadis-gadis dan menjadi pusat perhatian. Oh, anak orang kaya pilihan top di kampus, ganti mobil sport lagi, kata kerumunan cewek-cewek. Dan di situ juga turun seorang bidadari cantik bernama Li Shouting, ya Ting ya pokoknya. Baru masuk kampus sudah bisa menaklukkan senior terbaik dari kelas pramugari tahun kedua. Gila ini Shen Yuan ini, kata pemuda-pemuda. Anak orang kaya dan tampan tentu punya hak istimewa dalam memilih pasangannya. Ini bukan sekedar hak memilih pasangan bro, dia hampir memonopoli semuanya. Ku dengar banyak mahasiswa cantik tahun pertama menyukainya. Shen Yuan dan Linting ini langsung pergi ke kampus saja menghiraukan obrolan mereka semua. So one thing, tidak punya tubuh sebagus aku kan? Kata cewek itu. Aku hanya sedikit ragu, terlambat bertindak setengah hari. Sangat menyebalkan. Menurutmu aku masih punya kesempatan untuk mendapatkan Shen Yuan nggak? Seseorang harus berusaha untuk dirinya sendiri, bukan bergantung pada keadaan luar, kata ceweknya yang tadi. Dan dengan pandangan yang tajam dan sinis, Shen Yuan memandang kepada cewek-cewek tadi. Dan Shen Yuan biasa berbelanja mahal bersama Su Wanting ini ke mall-mall ya. Tapi untukku yang dulu hidup mewah dan menghambur-hamburkan uang, kehidupan itu berakhir setelah 3 musibah. Tak terasa, tidak lama dari itu, Shen Yuan mengalami kebangkrutan. Keluargaku tidak hanya kehilangan 3 agen perjalanan yang bangkrut, tetapi juga banknya dia 1 juta. Shen Yuan mau ke warnet buat main game, kata teman Shen Yuan. Zeng, mau ke warnet nggak? Main game bareng gua. Shen Yuan, kita sepertinya tidak terlalu dekat deh. Hah? Kau pikir kau masih anak baru kaya dulu yang bisa memanggil kita, membuang kami sesuka hati, kata temennya. Teman-temannya membuangku dan menjauhiku semuanya, menghindariku seperti wabah dan penyakit, gumam Shen Yuan. Tak ada pilihan sekarang, orang tuaku dan adikku tinggal di rumah kontrakan kecil dan aku yang dulu tiap hari malam di hotel, kini harus mau nggak mau kembali ke asrama kampus, gumam Shen Yuan. Aku yang seperti ini jangankan masa lalu yang bebas, aku bahkan tidak tahu apa bisa menjalani hidup dengan baik sekarang. Sampai saat ini, dan tiba-tiba di pojok kampus ada Wanting. Shen Yuan, sampai di sini saja, jangan hubungi aku lagi, semuanya yang menemukan perempuan lebih baik penggantiku. Zhou Wanting, pacar Shen Yuan saat ini, memutuskannya dan tidak ingin berhubungan dengan Shen Yuan dengan tiba-tiba. Nani? Wah, kata Shen Yuan, 3 tahun bersama dan kau memutuskannya begitu saja Wanting. Kenapa kau begitu tega? So Wanting, kau meninggalkanku begitu saja, kata Shen Yuan. Kau bicara seperti pejuang cinta sejati saja. Apa kau benar-benar tahu berapa dalam perasaan kita? Shen Yuan, dan suatu hal lagi, jangan panggil aku Ting lagi. Kedengarnya itu jadul deh. Jangan kau bertemu lagi ya. Tapi lebih baik kita tidak pernah bertemu lagi, Shen Yuan. Aku pergi dulu. Temanku sudah datang dan menjemput. Tunggu, kata Shen Yuan. Apalagi yang kau mau? Tas mewah yang kau belikan untukmu? Aku rasa kau tidak akan menemukannya lagi. Bagaimana kalau ku kembalikan saja untukku, kata Shen Yuan. Apa? Shen Yuan, punya malu dikit kenapa? Aku bersamamu 3 tahun dan yang kau berikan hanya beberapa tas murahan ini saja kok. Sekarang setelah putus kau mau mengambilnya kepadaku? Pria apa kau Shen Yuan? Kalau memang tidak bisa, aku tidak mau uang lagi. Bagaimana kalau kau mengenang masa lalu kita sekali lagi? Nah, Shen Yuan ini pengen balikan ya. Nyahlah kau Shen Yuan, aku tidak mau. Ting, naik mobilku deh. Perlu marah, hei adik, kau mau kemana?
Mau aku antar? Kata orang yang ada di mobil. Nampaknya orang ini memecahkan kebuntungan mereka sedang adu mulut ya. Aku memanggilnya Ting, terdengar jadul. Tapi kalau dia yang manggil jadi keren, lucu sekali, gumam si Cheng Yuan. Tidak perlu rumahku dekat, Pak. Aku dan Ting tidak buru-buru kok. Aku hanya khawatir terlalu terpukul dan melakukan hal kebodoh. Adik, menurutku sebaiknya kamu memastikan kau pulang dengan selamat. Ini orang rese amat. Ingin rasanya ku tinggohi kan ini orang dia. Dia tampaknya marah Cheng Yuan ini. Nah, kalau aku tidak melawan, kau akan pikir aku hanyalah mangsa begitu ya. Nampak kesal Cheng Yuan. Kak, kau orang baik dan aku menghargainya, tapi rumahku benar-benar dekat kok. Hanya beberapa langkah saja, kata Cheng Yuan. Wanting, itu gadis yang liar, tolong jaga dengan baik-baik kakak. Ya, tenang saja, aku akan mengurusnya. Liarnya itu nakalnya ya. Kamu sebagai seorang pria, kita harus selalu memberikan yang terbaik untuk wanita, bener nggak kak? Dan kakak ingat baik-baik kebiasaan Wanting. Pertama, dia suka memakai Okomoto. Wow, ini produk-produk yang kesukaannya Wanting ya. Kedua, untuk stocking jangan pilih yang terlalu berkualitas tinggi, karena yang terlalu bagus justru kurang praktis. Oh ya, dia paling suka memakai kostum perawat dan polisi saat wow, ini nampaknya pria tadi jengkel ya. Aku cuma bercanda soal itu. Ya udah, aku mengerti, dadah. Hei kakak, aku baru sampai ke bagian serunya. Kenapa dia kabur lagi? Zhou Wanting, mungkin pilihan memang yang terbaik, kata Cheng Yuan. Ya sudahlah, ini bukan urusan kita lagi. Aku hanya berharap pilihanmu membawa hidupmu menjadi sempurna ya Wanting. Ceng. Tiba-tiba setiap orang harus berusaha menjalani kehidupan sempurna. Nongol layar di depan Cheng Yuan. Sistem kehidupan sempurna diinstal. Gumam Cheng Yuan, apaan ini? Cheng Yuan, usia 21 tahun, tinggi 180 cm, berat 70 kg, kekayaan 83 yen, healthy 72, stamina 75, skill nggak ada. Dengan keringat dingin mengucur dari Cheng Yuan. Dia terheran-heran. Aku jadi pemiliknya. Aku juga sedang putus asa kali. Kenapa malah berhalusinasi seperti ini guys? Gumam Cheng Yuan. Sistem kehidupan sempurna berhasil dimuat. Hidup sempurna bukan hanya membutuhkan uang sebagai dasar, tetapi juga perhatian dari lawan jenis. Misi terbatas dimulai. Habiskan uang untuk lawan jenis dengan tingkat kesukaan di atas 60% dan dapatkan perhatiannya. Hadiah misi, jumlah uang yang dihabiskan akan dikembalikan 3 kali lipat dan juga tingkat kesukaan bertambah 3 poin. Akan ada cashback tambahan dan 2 kali lipat. Catatan, pengeluaran hanya bisa dilakukan dengan tabungan atau uang tunai. Aku dapat sistem cheat. Ini konyol, halusinasinya lah. Sampai terpusing-pusing Cheng Yuan ini. Cheng Yuan, ada cewek manggil. Seorang pria harus bersikap layaknya pria. Ini hanya putus cinta, bukan akhir dunia tahu. Seorang cewek ini bernama pembimbing Li Xiao. Wow, cantik sekali ini orang. Aku melihat semuanya tadi. Dalam situasi seperti ini ada satu pepatah cocok bagi kalian pria-pria. Kalau sudah putus ya sudah, yang berikutnya pasti lebih baik, bukan begitu? Kata Li Xiao, Profesor Li Xiao. Wow. Di atas kepala guru Li, apa itu? Di atas guru Li di sini ada tingkat kesukaan 65%. Nilai kesukaan Li Xiao terhadap host 65%. Wow, tening. Angka dan catat di atas kepala guru Li. Jadi sistem kehidupan sempurna barusan itu bukan ilusi, tapi benar-benar ada. Gumam Cheng Yuan. Cheng Yuan, semangat ya, jangan putus asa. Aku tidak apa-apa bully. Jadi ini berarti kau benar-benar dapat sistem cheat, gumam si Cheng Yuan.
Ya, bagaimana dengan beasiswa yang pernah aku sebutkan padamu? Segera kumpulkan dokumenmu. Ini salah satu dari sedikit caraku bisa membantumu Shen Yuan saat ini, karena Shen Yuan ini sedang jatuh tertimpa tangga ya guys ya. Beberapa ribu yuan tidak berarti apa-apa untuk keluargaku. Mungkin lebih baik beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang lebih membutuhkan. Wah, masih songong juga nih Shen Yuan nih. Kalau begitu aku tidak akan memaksanya lagi, kata Guru Li. Kalau ada kesulitan jangan ragu untuk mendatangiku, termasuk masalah percintaan. Wow, ini guru yang baik hati nih. Baiklah, aku akan pergi dulu. Kalau ada apa-apa jangan ragu mencariku. Buli, tunggu dulu. Dengan misi sistem terbatas akan aku coba apakah bisa mendapatkan cashback 2 kali lipat dengan menyelesaikannya, gumam si Shen Yuan ya. Misi terbatas dimulai. Habiskan uang untuk lawan jenis dengan tingkat kesukaan di atas 60. Hadiah misi, jumlah uang yang dihabiskan akan dikembalikan 3 kali lipat, dan jika tingkat kesukaan bertambah 3 poin akan ada cashback tambahan 2 kali lipat. Catatan, pengeluaran hanya bisa dilakukan dengan tabungan atau uang tunai. Hah? Bagaimana kalau aku coba sekalian, gumam si Cheng Yuan. Buli, tunggu dulu. Terima, ini sudah peduli padaku. Tunggu sebentar, aku akan belikan teh susu untukmu. Bagaimana? Oh, dan Ibu Li memerah ya mukanya. Tidak perlu sungkan Shen Yuan, aku hanya tidak boleh ini ya. Terima kasih Shen Yuan. Saldo awalku 83 yuan. Setelah membeli teh susu seharga 6 yuan, tersisa 81 yuan. Sekarang aku menerima 18 yuan ke dalam akun. Saldo menjadi 99 yuan, cashback 2 kali lipat. Ini nyata. Bank of China, kartu Anda dengan nomor akhiran 98 menerima pemasukan sebesar 18 yuan pada 10 Mei pukul 16. Saldo akun Anda menjadi 99 yuan. Selamat, tingkat kesuksesan Buli tetap di atas 60%. Aku bisa terus menghabiskan uang untuknya dan mendapatkan cashback dari sistem. Utang keluargaku bisa dilunasi dengan sistem ini. Jika aku mengelola ini dengan baik, kami bisa lebih kaya dari sebelumnya, gumam si Cheng Yuan ya. Sembari Ibu Li meninggalkan Shen Yuan. Aku akan kembali seperti dulu. Tidak, sebentar, aku akan melampauinya, bahkan aku menjadi jutawan, kata Shen Yuan. Tapi modal yang kumiliki sekarang hanya 99 yuan. Terlalu sedikit untuk mencapai puncak, gumam si Yuan. Padahal yang paling mendesak sekarang adalah mendapatkan modal yang cukup untuk menemukan target yang tepat untuk dibelanjakan. Di sini Shen Yuan membuka pinjol ya. Jadi aku berhasil mendapat pinjaman emas 800 yuan dan 20.000 yuan dari Jubei. Wow, ini pajak pinjolnya nih. Dan 21.000 yuan dari pinjaman bisnis ditambah dengan 99 yuan awalnya. Total uangku kini menjadi 49 yuan. Ya, sekian lah pokoknya ya. Dan Shen Yuan mendapatkan itu dari pinjol. Ingat, pinjol, hati-hati dengan pinjol. Dan dia tersenyum sangatlah gimana? Pede ya pokoknya. Dalam pandangan Buli, aku hanya seorang mahasiswa miskin dari keluarga bangkrut. Aku harus menemukan cara yang tepat agar dia mau menerima hadiah mahal dariku. 1 jam kemudian, Shen Yuan membeli tas mahal. Tas ini seharga 39.800 yuan, koleksi musim semi tahun ini. Aku harus bilang ini tiruan supaya Buli mau menerimanya, gumam si Cheng Yuan. Dan Cheng Yuan menghampiri rumah dari Buli ini. Aku penasaran, apa Buli punya pacar? Ketuk Shen Yuan. Semisi. Ya, Fu Yuan, kenapa kamu di sini? Oh, Shen Yuan ini namanya. Dan ternyata Buli sedang memasak menggunakan celemek ya. Buli, kau sedang memasak? Iya,
Apa perlu kau ke sini, Seng Yuan? Oh, Buli, selama 3 tahun ini di universitas, kau sangat peduli padaku. Dulu aku menganggap biasa saja, tapi hari ini aku sadar betapa berharganya bantuanmu itu. Ini adalah sedikit tanda terima kasih sayang seorang murid. Kau harus menerimanya ya Buli ya. Dan Seng Yuan memberikan tas kepada Buli. Tas ini kelihatannya mahal. Tidak bisa. Batin Ibu Li, aku ini gurumu Seng Yuan. Ini memang tugasku. Tidak ada perlakuan khusus kok. Aku hanya memperlakukan semua muridku dengan adil. Tidak perlu seperti ini. Ini hanya tiruan Bu. Cuma 200 yuan kok Buli. Kau tahu kondisi keluargaku. Aku tidak bisa membuat uang yang sebesar itu. Kau rayunya si Yuan kepada Buli. Bu, kau sudah banyak membantuku. Jika aku tidak melakukan apapun untuk berterima kasih, apakah aku masih disebut manusia Bu? Tas ini memang tidak mahal kok, tapi ini tanda terima kasih seorang murid. Jika kau tidak keberatan, tolong terimalah ibuku. Wow, ini rayuan si Yuan maut ya guys. Kalau aku menolak sekarang, rasanya aku meremehkannya. Dalam situasi begini, aku tidak boleh membuatnya lebih terluka. Gumam Buli. Oke, aku terima dulu ya Seng Yuan. Nanti saat hari raya atau ulang tahunmu, aku akan memberimu hadiah balasan. Oh, dan nampaknya ada bau gosong nih. Aduh, daging tumisku gosong. Tidak, Seng Yuan, aku belum makan kan? Makan malam hari ini di sini saja ya. Rayu Buli, selama pacaran tidak keberatan, aku tidak masalah. Tadi si Yunya nih lagi pula aku perlu mendekat untuk meningkatkan tingkat kesukaan dan mendapatkan lebih banyak cashback dari sistem. Gumam si Yuan. Tring, Bank of China. Kartu Anda dengan nomor akhiran 98 menerima masukan sebesar 11.400 yuan pada 10/18 saldo saat ini 120 yuan 200. Dananya masuk cair guys. Wah, ini kata Gumam si Yuan ya. Tas seharga 39 yuan, cashbacknya 3 kali lipat, berarti 119 yuan. Setelah dikurangi biaya, aku untung hampir 80.000 yuan. Oh, ini benar menghabiskan 80 yuan sebelumnya, tapi menghasilkan sebanyak ini. Ini pertama kalinya dalam hidupku. Wow, dia mencapai puncak kesuksesannya Seng Yuan ini ya. Mendapat semuanya bersendiri, inilah masa muda, inilah kemenangan luar biasa. Duduk dan makanlah Seng Yuan. Kenapa kau bengong seperti itu? Wow, nih Buli memutuskan ya, hayalan Seng Yuan ya. Hah? Hanya kita berdua makan Buli. Mana pacarmu? Kata Seng Yuan. Apa? Kau katakan aku tidak punya pacar kok Seng Yuan? Wow. Kenapa tidak bisa punya visi lepas? Nih nampaknya celemeknya Buli ini agak nyangkut-nyangkut ya. Wow, dan Buli biar aku bantu di sini. Tidak perlu Seng Yuan. Wow, enggak kok, enggak usah repot-repot. Dan nampaknya si Buli ini dilepaskan celemeknya oleh Seng Yuan. Tidak apa-apa, sebentar lagi selesai. Kalian sedang apa? Wow, teriak seorang wanita berbaju merah yang membawa koper. Ini adalah adik perempuan Li Xiao, Li Fei namanya. Tidak melakukan apa-apa kok, kata si Yuan. Kenapa kamu baru pulang sekarang? Ayo kita makan, kata Buli. Dia adikku, namanya Li Meng. Nah, kenalkan ya Seng Yuan ya. Hahaha. Ini mencurigakan pemuda ini, kata Li Feng. Kamu? Halo. Aku tidak baik-baik saja. Oh gitu ya. Buli, aku permisi dulu ya. Mungkin ada banyak kerjaan di sana. Ini alibinya sih Yan. Buli, aku sudah makan kok sebelum di sini, jadi aku akan balik ke kampus dulu. Sampai ketemu. Mbak sudah makan, tapi dia jelas melihat ingin duduk dan makan. Gumam Buli. Kakak, dia punya niat buruk dan jauh-jauh dengan dia. Wah, ini nampaknya Lipang ini sangat protektif kepada kakaknya. Dia hanya muridku kok. Betul nekat seorang murid berani mencoba mendekati gurunya. Jangan begitu, ngomong kosong apa itu, cepat makan sana. Siapa yang harus melakukan berikutnya?
peduli, di satu sisi hanya sebatas guruku dan murid, gumam si Yuan sambil berjalan pulang. Di sisi lain dia juga bukan tipe cewek matre seperti Zhou Wanting. Tiba-tiba ada seorang pria yang menyenggolnya. Lu Huang, ada apa denganmu? Yo bro, kebentaranku Fang Minhu pergi nonton film dengan si Zhen Peng, teman sekamar Sheng Yuan Huang Haipo. Yo, kenapa bro? Feng Muhi, gumam si Cheng Yuan. Wah, ini nampaknya Cheng Yuan agak ini juga ya. Cuma itu, ya bro, ekspresi apa itu? Jangan-jangan kau menertawakanku. Sambil menangis nih. Enggak kok. Jangan bicara bercanda. Lihat itu, siapa itu? Reng. Wow, dia cuma pergi nonton film dengan Li Zhenpeng kan? Mereka tidak pergi ke hotel atau semacamnya. Aku senang sekali. Aku hanya masih punya kesempatan kan nih. Wah, ini tadi menyukai seorang cewek tapi merendahkan dirimu sendiri. Seperti ini Lo Huang. Bagaimana kau berharap mendapatkan hasil yang baik? Gumam si Cheng Yuan. Hah? Tingkat kesukaannya 72%. Gila, dia juga punya angka kesukaan yang lebih tinggi dari Bully. Hey, apakah kau tahu kalau Sheng Yuan dicampakkan oleh pacarnya? Kata temennya. Sheng Yuan, orang ini ya Sheng Yuan. Saat pelatihan militer di awal sekolah, aku seharusnya tidak mendorongmu untuk mendekatinya, apalagi memberinya minuman. Anak orang kaya yang sombong itu bisa memaklumi karena punya uang. Tapi kalau keluarganya sudah bangkrut kayak seperti ini, masih tetap sombong, siapapun pasti akan putus dengannya, bener kan? Syukurlah kalau kau tidak bersama. Kalau kau tidak, 3 tahun masa mudamu di perguruan tinggi ini akan terbuang sia-sia. Sangat jarang bertemu dengan seseorang yang baik hati dan menghasilkan pendapatan. Tetapi mengapa nilainya terus turun begitu cepat? Gumam Sheng Yuan sembari melihat tingkat poin kesukaan di cewek tadi ya. Tidak. Lagi-lagi duduk dulu. Lau Huang, aku ingin tanya padamu. Kalau Fang Minhui menjalin hubungan denganku, apa kau akan keberatan, bro? Fang Minhui, masalah utamanya adalah kau sama sekali tidak bisa mendapatkan bunga kelas, bukan? Kalau masih mengira dirimu anak orang kaya yang dulu, mengerikan. BMW seri 4 itu mustahil. Tapi kalau berpikir, aku tidak keberatan selama dia tidak bersama Li Zhenpeng. Dengan pria manapun, aku tidak peduli. Hey friend, itu yang aku tunggu dari kata-katamu ini. Oke, aku langsung maju sekarang untuk mendekatinya. Oh, itu dulu. Yang kau serius kan, teman kelas? Hey, teman kelas Minhui. Oh, ya. Hei, Sheng Yuan, ada apa? Kau perlu mencari Minhui kami? Hehehe, aku ingin tahu apa besok kau ada waktu. Aku sudah memesan tempat di Xingsushi season kekaisen. Apa kau bisa menemuiku? Sheng Yuan mengajakku makan bersama. Hei Xingsushi, restoran Jepang dengan harga mulai dari 1.000 per orang itu. Kau punya uang, Sheng Yuan? Setelah makan temani aku jalan-jalan sebentar. Aku ingin mendapatkanmu untuk memilih hadiah ulang tahun untuk adikku. Jika bisa, beri aku jawaban besok ya, Minhui. Oke, aku pergi dulu. Kita hubungi lagi besok, kata Sheng Yuan. Ini aku baru saja menonton film dengan Li Zhenpeng, lalu besok langsung pergi makan dengan Sheng Yuan. Apakah ini tidak apa-apa, hey friend? Wah, ini kata Shing Humi ya. Apa kau tidak apa-apa? Itu kan restoran Jepang kelas atas. Aduh, gimana deh. Sheng Yuan memang agak sombong, tapi setidaknya dia tampan. Li Zhenpeng, dia hanya mengandalkan kekayaan keluarganya. Kalau saja kondisi keluarga Sheng Yuan membaik sedikit saja, dia pasti mengalahkan Li Zhenpeng.
jauh sekali. Kalau tidak pergi, rasa sayang sekali. Lagi pula, ini cuma makan dan jalan-jalan saja, tidak ada lebih. Hihihi, nanti aku bantu balaskan WeChat-nya ya. Nih. Kalau begitu baiklah bro. Nah, ya. Dan tidak lama kemudian Minhui dan Xinjuan jalan ke tempat sushi ya, restoran sushi. Tuan Shen, ini paket makanan untuk 2 orang yang Anda pesan. Selamat menikmati hidangan Anda. Sheng Yuan, aku dengar keluargamu sedang mengalami kesulitan sekarang. Tidak perlu menghambur-hamburkan uang ini seperti ini demi diriku. Tidak masalah, makanan Jepang di restoran ini rasanya tidak ada yang bisa dikritik, memang sepadan. Minhui dengan pose ini, aku hanya 2 bulan tidak bermain kartu. Wow, ini pikirannya Minjuan Victor ya. Harus tetap tenang dan tenang. Slow. Wow, ini buaya juga nih. Kenapa tiba-tiba jangan mengajakku makan, Sheng Yuan? Benarkah ini hanya untuk membantumu memilih hadiah untuk adikmu? Aku memang sudah lama ingin mengajakmu makan. Hanya saja belum menemukan kesempatan. Tingkat kesukaan Minhui turun begitu drastis. Oh, dia sangat kecewa. Jangan-jangan dia tidak puas dengan jawabanku ini dan tingkat ketertarikannya padaku menurun lagi. Aduh, gimana nih? Saat perlatihan militer aku sering membelikanku minuman, lalu menemani ngobrol di WeChat pada malam hari. Aku selalu mengingat hal-hal itu di dalam hatiku. Kau masih mengingatnya, Sheng Yuan? Tingkat kesukaannya naik lagi dari 69. Tentu saja aku tidak bisa melupakannya. Tenang, harus tenang, slow, jangan gugup. Wah, 40 menit kemudian, Tuan, total pengeluaran kali ini adalah 2.920 yuan. Karena Anda adalah anggota toko kami, setelah didiskon menjadi 2.774. Oke, baik, terima kasih. Uang sakuku sebulan saja hanya 3.000. Biaya makan kali ini hampir setara dengan uang sakuku sebulan, gumam Minhui. Wow. Sebaliknya, Li Jinpeng saat pergi menonton film malah sok bermoral, bilang lebih baik makan seadanya di kantin sekolah dulu, lalu lain kali baru makan di luar. Jelas-jelas keluarganya kaya, tapi pelitnya minta ampun. Tingkat kesukaan Minhui naik dan si Sheng Yuan mendapatkan transferan cashback. Ya, Sheng Yuan sama menerima 10.000 yuan. Saldo saat ini 120.570 yuan. Wow. Misi terbatas. Waktu habiskan uang untuk lawan jenis dengan tingkat ketertarikan di atas 60. Dapatkan perhatian lawan jenis, hadiah misi. Biaya yang dihabiskan untuk lawan jenis akan dikembalikan 3 kali lipat kepada pemilik misi. Untuk setiap peningkatan 3 poin dalam tingkat ketertarikan, jumlah cashback akan berlipat ganda. Serang sistem. Saat pertama kali bertemu, tingkat ketertarikannya 72%. Sekarang sudah naik menjadi 76%. Jadi begini cara kerjanya ya. Wow, sambil si Sheng Yuan ini ya melihat ke atasnya dari Minhui tadi. Rasanya makan sekali lalu untung 10.000 itu benar-benar luar biasa. Wow, tambah seneng aja sih Minhui ini. Semakin dilihat semakin menarik. Mungkin inilah yang disebut kekuatan uang, gumam Minhui. Ayo Sheng Yuan, kita lanjutkan. Kita pergi Sheng Yuan, kita masih harus ke Guojin untuk memilih hadiah untuk adikmu. Wanting, kenapa anak itu ada di sini? Sheng Yuan, kenapa dia ada di sini? Kemarin baru saja putus denganku, tapi hari ini sudah jalan dengan wanita baru, gumam Wanting. Nampaknya laki-laki pacarnya Wanting ini juga kesal ya. Apa-apaan ini?
seorang mahasiswa miskin berani-berani belanja di tempat mewah seperti ini. Aku kerja mati-matian begitu banyak tas supaya Zhou Wanting mau denganku, tapi anak ini yang punya banyak utang kenapa masih bisa dapat cewek, sialan. Minhui, ayo kita pergi ke toko lain dulu. Seng Yuan, mumpung sudah sampai di depan, kenapa kau tidak masuk sekalian? Lagi pula melihat-lihat saja, tidak mengeluarkan uang, bukan? Hei Seng Yuan, kenapa kau ada di sini? Siapa dia? Ujar Wanting. Kebetulan sekali aku kesini untuk jalan-jalan dan melihat hadiah untuk adikku, kata Seng Yuan. Kalau mau beli hadiah harusnya kau ke pasar grosir mainan sono atau toko loak sekalian. Kau sanggup beli? Kata pacarnya si Wanting ya. Gadis kecil, meskipun aku tidak mengenalmu, tapi aku ingin memberi saran dengan baik-baik, jangan sampai tertipu oleh seorang seperti dia. Oh, nah, apapun urusannya denganmu dan kenapa bilang penipu? Aku menipu siapa dan aku pernah menipumu? Ujar si Yuan kepada Wanting. Si Yuan, kau tidak seharusnya berbicara seperti itu kepada Wanting. Seorang pria harus punya sikap yang elegan, apalagi Wanting ini adalah mantan pacarmu loh. Ini sok elit ya. Kami semua tahu kondisi keluargamu sudah bangkrut dan masih berutang lagi, jatuh tertimpa tangga. Jadi tidak perlu berpura-pura jadi orang kaya. Tidak ada yang menertawakanku kok. Benar-benar menjijikkan melihat orang ini. Mereka memang pasangan yang sangat cocok, kumam si Seng Yuan. Sistem pun muncul, tring. Kehidupan yang sempurna tidak seharusnya diremehkan oleh orang lain. Misi terbatas, waktu terbatas. Habiskan uang untuk lawan jenis dengan tingkat ketertarikan di atas 60%. Dan buat orang lain mengalami peningkatan emosi negatif. Hadiah misi, seorang mengalami peningkatan emosi negatif akan tindakan pemilik misi. Setiap kenaikan 5 poin akan menggandakan pengembalian biaya telah dikeluarkan untuk lawan jenis. Catatan, misi ini dapat ditumbuk dengan cashback konsumsi untuk lawan jenis. Saat ini si Wanting ini minus 35 dan pacarnya minus 30 ya. Awalnya aku ingin memberi kalian sedikit muka dan tidak membuat kalian malu di tempat ramai ini, tapi justru kalian berdua yang terus mencari masalah denganku. Gumam si Seng Yuan ya. Sekarang sistem sudah mengeluarkan misi, jadi aku tidak akan ragu-ragu lagi alasan untuk tidak bertindak kalian semua. Ayo Wami, kita belanja ya. Baiklah, kalau begitu ayo kita masuk dan melihat-lihat. Seng Yuan, bisa dibilang pelanggan lama kita. Kau yang layani dia ya. Ini kasirnya. Aku tidak mau mantan anak orang kaya yang sudah bangkrut. Apa bagusnya dilayani? Terakhir kali aku yang sosialita palsu itu cuma coba-coba pakaian tanpa beli. Sekarang giliranmu dong. Aku bilang kau yang pergi, jadi kau harus pergi, kata seniornya ya. Wah, ini sales penjualannya juga berebutan nih. Jungge, aku sudah memilih biaya bayar sekarang. Oh, ini cowoknya namanya Jungge ya. Baik Nona Zhou, mohon tunggu sebentar ya. Pelanggan berkualitas yang pasti belanja selalu jadi milikmu. Sementara pelanggan yang cuma lihat-lihat tanpa beli selalu dilempar kepada aku. Apes kata sales junior nih ya. Nona Zhou memang punya selera yang luar biasa, sangat cocok dengan aura Anda. Tidak seperti beberapa pelanggan lain yang sama sekali tidak punya selera. Hehehe. Nona Zhou, beberapa aksesoris ini juga sangat cocok dengan tas yang baru saja Anda pilih. Mau coba dulu? Saat ini dipakai terlihat sangat bagus, hanya saja harganya sedikit mahal. Kalau di total semuanya sekitar 100.000 yuan. Lihatlah, wow, ada boneka-bonekanya. Minhui tidak perlu berhemat untukku. Nah, menurutku tas dengan tangan ini bagus. Model yang itu juga terlihat lebih mudah. Sepertinya adikmu akan menyukainya, kata Minhui. Kedua tas itu harganya lebih dari 50.000. Cukup mahal, jangan dibeli. Wah, salesnya judes banget ini pokoknya. 100.000, boros banget.
Kupikir cukup beli tas 20.000 saja sudah cukup untuk menyenangkan dia. Astaga, ternyata dia mau satu set seharga 100.000. Gumam pacarnya Wanting ya. Gesek kartunya. Juge, oh ini namanya Juge ya, aduh susah banget namanya. Shen Yuan, kau sedang melihat, tunjukkan sedikit kekuatanmu sebagai pacarku. 100.000 itu disebut kekuatan sebagai pacar? Aku nggak punya sebanyak itu di kartu ini. Nona, aku ambil kedua tas ini, lalu aksesorisnya yang direkomendasikan tadi juga aku mau. Aksesoris juga diambil, bukannya dia tidak punya uang? Batin salesnya. Tuan Shen Yuan, total untuk dua tas aksesoris adalah 131.000. Menarik. Setelah cashback dari makan tadi, kebetulan uangnya pas segini. Ini gesek kartunya, Nona. Baik-baik, saya akan segera mengembalikannya untuk Anda. Ini salesnya sampai nangis loh ya. Kukira tadi hanya buang-buang waktu, tapi ternyata dia langsung beli tas plus satu set aksesoris. Satu transaksi lebih dari 130.000 yuan. Wow. Tak disangka Tuan Shen malah lebih royal daripada, lebih mewah daripada sebelumnya. Shen Yuan, bukannya keluargamu sudah bangkrut? Dari mana kau mendapatkan begitu banyak uang? Teriak Wanting. Jangan-jangan kau sampai harus pinjam uang ya? Ini salesnya ketakutan guys. Kalau boleh berpikir sesuka kalian aja lah. Kalau juga kelihatannya nggak kekurangan uang, gimana kalau kau juga belikan satu tas lagi untuk Zhou Wanting? Cuman sekitar 20.000 kau toh. Buatmu itu cuman uang kecil kan? Nampaknya Juge ini marah ya. Sebagai pria, selain berwibawa juga harus berdermawan kan? Mobil Audi A8mu itu setidaknya harganya 600 sampai 700.000. Masa iya sih masih perhitungan soal uang segini? Juge, tunjukkan kemampuanmu. Jangan sampai dia memalukan kita. Audi A8 ku itu dibeli dengan kredit. Mana mungkin aku bilang ke Ting soal anak ini benar-benar menusukku ke titik lemahku. Batin Juge. Tunggu sebentar, aku angkat telepon dulu. Hoi Jun, kenapa kau? Siapa yang menyuruhmu memutuskan? Bukankah aku sudah bilang bahwa proyek bernilai jutaan tidak boleh diputuskan tanpa aku? Ini nampaknya Jube sembari kabur ya. Shen Yuan, urus dirimu sendiri. Emosi negatif mereka semudah itu mencapai target, kata si Chun Yuan. Lupakan saja, malas berdebat dengan mereka. Yang penting misinya sudah selesai. Min Hui, ambil ini untukmu. Tidak, Shen Yuan, ini terlalu mahal. Tidak, tak ada apa-apa, cuman sebuah tas saja. Mengikuti aku malah membuatmu dihina dan dicemooh oleh dua orang menjijikkan itu. Aku merasa tidak enak, anggap saja ini permintaan maaf dariku. Terimalah, kumohon, terima saja. Begitu ya, kalau begitu terima kasih Shen Yuan. Jangan buru-buru berterima kasih, masih ada ini dan juga yang lainnya semua untukmu. Ini bukankah semua ini untuk adikmu? Aku tidak tahu apa dia akan menyukainya, tapi yang aku tahu setidaknya kau menyukai tas ini. Mana mungkin aku benar membelikan ini untuk si Shen, si bocah nakal itu. Dia pasti akan memarahiku karena boros, lalu sekalian mengadu ke orang tua dari awal. Kedua tas ini memang untukmu. Cepat terima saja, biar aku bisa dapat cashback. Gumam si Cheng Yuan. Satu saja sudah cukup berlebihan. Kalau aku menerima semuanya, bukankah dia akan menganggapku sebagai wanita matre? Di dalam hati Yuhin ya, tidak bisa Shen Yuan, ini terlalu no, tidak masalah, ini baru permulaan, kita masih punya banyak waktu ke depannya. Terima saja, kalau terus menolak aku bakal sedih loh. Rayunya si Shen Yuan ini ya, maut banget guys. Selamat
Kepada tuan rumah, Anda telah menyelesaikan tugas terbatas waktu. Tugas kali ini menghasilkan total 15 poin emosi negatif, sehingga jumlah yang dibelanjakan akan dikembalikan 3 kali lipat, ditambah dengan bonus dari pengeluaran untuk lawan jenis. Total pengembalian kali ini adalah 6 kali lipat. Bank Construction of China, kartu Anda dengan nomor akhir 98 menerima pemasukan sebesar 786.000 yuan pada 11 Mei 21. Saldo saat ini 786.356 yuan. Inui, itu sekarang kayak pohon duit buat aku. Harus aku rawat baik-baik, nggak boleh ada kejadian yang bikin dia ilfil. Gumam Sen Yuan. Minhui, balik ke rumah yuk, udah agak malam nih. Sebenarnya pengen banget kita main kartu, tapi nggak boleh buru-buru, slow. Yang ngalir aja lebih enak. Gumam Sen Yuan lagi. Sen Yuan beda sama sekali ya sama Li Zunpeng. Dia nggak ngajak ke hotel. Kalau aja dia ngajak aku ke hotel, mungkin aku bakalan gitulah sepertinya. Wow, nampaknya ada maunya juga ya. Di asrama pria, Zunpeng, aku iri banget sama kamu loh. Diam-diam aja tapi bisa dapetin cewek paling cantik di kelas. Kita mah jomblo semua. Nampaknya seperti itu. Iya, nggak nyangka kamu dapat duluan, dapat kesempatan. Nih sih harus dirayain. Minimal kamu traktir kita makan, dan jangan yang biasa-biasa aja gitu loh ya. Wow, ini temennya agak maunya ya. Sengaja ngomong keras biar Seng Yuan denger. Oh, nampaknya ada udang di balik rempeyek nantinya. Nanti aja satu kelas sekalian biar rame pali juga nih si Li Zunpeng ini ya guys. Dan si Yuan kembali ke kamarnya 503 dan teman-temannya lagi ngobrol. Denger nggak, ini Li Zunpeng ini pamer banget abis nonton film sama cewek paling cantik di kelas kita. Jelas banget ini tujuannya buat kita anak-anak kamar 503, membuatnya iri. Gak bakal lama, gak bisa bertahan lama, kata Seng Yuan. Peng Muhi gak bakal lama sama dia. Kamu jangan ngelantur begitu. Peng Muhi semalam sudah nonton film sama dia. Siapa tahu mereka sudah melakukan enak-enak, mantap-mantap lagi. Wah, ini temennya agak provokatif ya. Lagi pula hari ini dia juga nolak kamu buat kencan. Berarti emang udah dia sama Li Zunpeng. Si Sen Yuan ini hanya diem aja karena baru kencan sama Minhui ya. Ngecek saldo bank aja lah, nggak penting omongan dia. Duit lagi banyak nih, besok pulang ke rumah aja kali ya. Xiu Yuan pulang. Paman sepupu Sen Yuan ini lagi ada pamannya ya di rumah Sen Yuan ya. Paman, halo. Wow, ini lagi di ruang tamu dan mereka bercakap-cakap. Orang dewasa lagi ngobrol, nak. Kamu masuk dulu sana. Ayah dan ibumu mau ngomong sesuatu sama paman kamu. Ya udah deh. Aku paham kesulitanmu, tapi tolong ya kasih aku waktu lagi. Aku ada batch barang yang bentar lagi cair. Nanti aku langsung bayar sebagian ke kamu. Kak, sebagian aja pasti nggak cukup. Aku 2 hari ini harus muterin uang nih. Aku butuh semuanya. Wow, ini paman Seng Yuan ini nagih utang rupanya kepada adiknya. Sen Yaudi, kau gitu caranya, waktu itu kamu nggak bakal punya uang buat usaha cuci mobil. Siapa yang ngajak minjemin kamu 300 juta? Setelah aku pinjamin, aku tidak pernah ngasih lagi. Wah, ini nampaknya mamanya Seng Yuan galak ya. Kalau wanita tuh masalah uang itu ditagih pasti galak nih. Sekarang kamu cuma minjem 200 juta tapi malah kami tagih berkali-kali. Maksudmu apa? Udah, jangan banyak bicara. Dia juga pasti punya masalah sendiri. Nah, ngomong bapaknya Seng Yuan ya. Masalah apa? Aku udah tanya istrinya, dia sama sekali nggak butuh uang buat muterin usaha. Utang itu ya harus dibayar kakak ipar.
Untungnya kita masih saudara, makanya masih bisa ngomong baik-baik. Kalau orang lain kamu udah bakal ngerasain apa itu debt collector. Hah? Kamu mau main kasar? Ya Tuhan, keluarga Seng Yuan bener-bener gak tahu balas budi ya. Dulu aku baik sama kamu buat apa coba? Ah, sekarang giliran sukses lupa. Wah, mamanya Seng Yuan nih. Sudahlah, bukanlah masih ada perhiasan emas. Coba cari di rumah, jual aja buat banyak bayar utang. Nanti kalau ada uang beli lagi, kata Bapak Seng Yuan. Ya ampun, kamu ini bener bayar utang dulu lah sebelum mikirin beli-beli lagi. Ring, sistem pun nongol ya di sini ya guys. Hidup sempurna tidak boleh punya utang. Misi terbatas, lunasi utang keluarga atau utang sendiri. Hadiah, semua utang yang dilunasi akan dikembalikan 2 kali lipat jika melunasi 200 juta pertama. Akan mendapatkan timbal balik 1 miliar khusus untuk membeli mobil. Wow, Seng Yuan tersengang. Wah, misi ini datang benar-benar pas banget. Tapi walaupun nggak ada misi, aku juga memang udah niat nih bantuin ayah lunasin utang dulu. Semua perhiasan yang kamu kasih masih ada di sini. Aku nggak pernah tega buat jual meskipun lagi susah seperti ini sayang. Ini adalah beberapa juta, bawa aja dulu gitu ya. Wah, nampaknya bapaknya Seng Yuan juga agak tersedih nih ya. Kayaknya 2 cincin emas yang hilang. Nampak Seng Yuan ini merah mukanya ya. Dulu waktu aku masih kuliah, aku kekurangan uang buat beliin tas buat Zhou Wanting. Jadi aku sempat ngambil 2 cincin emas dari kamar ibu buat dijual. Ya ampun, dulu aku bener-bener anak durhaka kamar orang tua. Tak, ibu, bapak, aku punya uang. Sekarang bukan waktunya buat bercanda. Nah, kamu kan udah lihat sendiri gimana kondisi rumah, duit kita ini memang mending buat makan di kantin aja, jangan cari masalah. Tunggu dulu, aku serius nih ayah. Dengar itu suara uang masuk ke rekening kan? Kring, 200 juta. Wow. Nah, kamu dapat dari mana dapat uang sebanyak ini? Dulu kalian kasih uang jajan lumayan banyak. Aku invest barang temen di Coinbit. Dia suruh aku tahan dulu, katanya nanti naik banyak. Baru sekarang aku jual. Gitu loh. Alasan ini harusnya cukup masuk akal. Soalnya dulu uang jajanku emang lumayan banyak tuh, Mam Seng Yuan. Gila nak, kamu bener-bener nyelamatin keluarga kita. Krenteng. Wah, ibunya nih kalau masa duit ya. Udah, kita beresin utang dulu biar si sialan itu pergi dari rumah kita. Yaudah, utang kita sudah lunas. Wah, udah menerima duitnya. Kalau udah minggat sana, wah galak banget di mamanya nih. Mulai sekarang keluarga kita jangan sering-sering ketemu lagi. Wah, kakak ipar, gak bisa dengar omongan orang ya. Aku bilang minggat. Diusir di sepupunya. Aduh, sepupuku utang hampir 1 miliar. Aku kira makin lama dia bakal makin kesulitan cari duit. Makanya aku baru-baru nagih nih, tapi kok tiba-tiba bisa bayar lunas. Wah, badan pamannya nih, jangan-jangan dia dapat bisnis baru yang cuannya gede. Wah, kalau gitu dia bakalan makin kaya nih. Sial. Tapi sekarang aku udah kayak gini, gimana aku mau nagih lagi ke depannya? Kenapa tadi aku harus datang sih? Nampaknya sih pamannya ini nyesel datang nagih utangnya. Cereng, sistem mendeteksi Anda telah berhasil melunasi utang pertama. Hadiah akan segera dikirim. Bank Construction, saldo rekening Anda 99 bertambah 400 miliar. Wow, ini saldo saat ini 1 triliun lah pokoknya ya. 186.356.000. Wow. Bank Konstruksi, saldo rekening 99 bertambah 1 miliar nih, khusus untuk membeli mobil. Wah, saldo saat ini 2 miliar ya, bisa dibaca sendiri. Selain duit buat beli mobil, aset bersihku udah lebih dari 1 miliar. Nggak nyangka
pulang kampung bukan cuman bantu ortu tapi juga dapat rezeki nomplok ya, rezeki anak soleh gitulah ya. Tapi kalau mau bener-bener lunas semua utang keluarga masih butuh banyak banget. Jadi duit 1 miliar ini kalau dikasih ke ayah semua juga nggak cukup. Mending aku puterin dulu biar lebih banyak, batin Sin Yuan. Hitung-hitung kasar aku paling bisa kasih ayah 200 juta lagi. Ayah, sebenarnya aku masih ada uang 200 juta lagi. Aku ambil sekarang enggak ya? Wah, ini namanya Seng Yuan nawarin 200 juta ke ayahnya. Ibu rasa mending disimpan dulu. Utang yang lain belum terlalu mendesak kok. Ya, apa-apanya beda nih. Tunggu dulu. Seng Yuan, kasih aku 50 juta dulu buat ayah. Nah gitu dong, ayah Sen ini baru bener. Wah, gak nyangka sekarang persis kayak aku dulu pas minta duit ke dia, sama banget. Dan tidak lama Seng Yuan kembali ke kampus ya. Dosen pembimbing udah balik. Wow, ini siapa nih? Ada seorang cewek. Ya, siang ini nggak ada kelas. Wow. Nah ini Ibu Li ya kayaknya. Malam ini ada banyak gak ya? Aku mau traktir makan, soalnya terakhir kamu udah traktir aku, jadi harus gantian dong. Ada sorot mata dari belakang. Ring. Limeng. Kenapa ya dosen ini kayak kriptonik kita buat aku ya? Nggak bisa dilawan, mending kabur aja deh. Wah ini adiknya si Bully ya. Dosen, aku baru inget ada urusan di kampus. Kayaknya malam ini nggak bisa traktirnya, lain kali aja ya. Aku duluan, dadah. Wah, tuh kan aku udah bilang anak itu pasti ada maunya. Wah, adiknya Bully nih. Mungkin emang cuman makan doang sih. Lagian walaupun dia ada maksud lain, aku juga nggak bakal nerima. Panas banget hari ini, kumam Sin Yuan. Dulu pas naik mobil sambil nyalain AC, pegang tangan Jo Wanting, rasanya enak banget. Masih kebayang rasanya. Wow, ini ya mikir yang aneh-aneh nih Seng Yuan nih. Bentar, aku kan sekarang punya uang khusus buat beli mobil. Kalau nggak dipakai nanti malah nggak enak sama sistem. Nggak enak pakai sistem juga. Minwi, siang ini ada waktu nggak temenin aku lihat-lihat mobil yuk? Oke, pas banget aku juga nggak ada kelas ya. WA si Minhui ya. Wah, berdua lihat mobil bareng. Wah, ini udah makin deket aja. Jangan-jangan nanti malam juga nggak bakal balik ke asrama. Ngaku deh. Ini temennya si Minhui juga godain mulu nih. Apaan sih? Jangan ngomong sembarangan. Kamu belum punya pacar kok. Minhui beruntung banget dapat cowok kaya raya, dan yang paling penting dia juga cakep. Pokoknya Seng Yuan ini cek banget deh nih. Sambil bercanda, apaan lagi? Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Mau cari mobil model buat apa ya? Wah, ini sudah sampai di showroom ya. Berapa jam kemudian di showroom 4S namanya dealernya ya. Minhui, loh kok ada di sini? Wah, ini salesnya kenal nih sama Minhui ya. Kak Kin, kakak kelas Kin yang dulu naksir aku pas SMA. Kok bisa ketemu di sini? Wah, Minhui, ini siapa? Wah, aku temennya Seng Yuan. Wah, Seng Yuan ngakunya temennya Minhui ya. Oh gitu ya. Salam kenal, kalian mau cari mobil apa? Mau lihat yang tipe apa? Oke, aku mau M9. Mau lihat-lihat dulu. Unitnya ada di sini. Kalau kalian bisa lihat-lihat aja dulu. Masih ke dalam ya. Oh, unitnya ada di sana. Kalian bisa lihat-lihat atau coba masuk ke dalam. Wow, salesnya ini beda banget ya. Mukanya di depan ramah tapi di belakangnya sangat sentimental ya. M9 paling murah aja 500 juta. Kalau sampai beli bakal kena sampai 600 juta lebih. Nih anak kelihatan biasa aja, nggak mungkin lah sekaya itu bawa cewek ke showroom mobil buat gaya-gaya doang. Nyari muka banget sih. Wah, ini salesnya
Ada maunya nih. Tapi Minhui memang masih cantik dulu, emang pantas jadi cewek idamanku dulu. Wow, ini mah bayangan salesnya kemana-mana nih. Tapi sekarang aku udah beda, gaji sebulan udah belasan juta, bawa akord 200 juta ke kantor, jadi sales terbaik di sini. Cewek zaman sekarang realistis, yang kayak aku ini baru jadi pilihan utama. Wah, pede banget nih salesnya nih, cuma mobil buluk aja gitu. Minui, lama gak ketemu, malam ini ada waktu nggak kita ngobrol-ngobrol sekalian nostalgia yuk? Ah, maaf ya kak, kayaknya aku nggak bisa, aku ada urusan lain malam ini. Permisi, bisa atur jadwal buat test drive nggak ya? Wah, tanya Sen Yuan. Aku lagi ajak Minhui ngobrol malah disela gitu. Kalau nggak niat beli, ngapain mau test drive segala, nyusahin aja nih. Nah, ini si anu ya, bergumam ya. Maaf, unit test drive-nya sedang dipakai bos keluar, jadi hari ini tidak bisa dicoba. Apaan? Aku bukan orang baru di sini otomotif. Tadi sebelum masuk showroom aku udah lihat unit M9 masih ada di parkiran depan. Kalau tidak bilang nggak ada, berarti dia sengaja nggak nolak aku. Wah. Oi, resepsionis, bisa tolong panggil sales lain ya? Saya mau test drive. Baik, tunggu sebentar. Wah, ini ada seorang sales cantik ya di sini ya. Wah, siapa dia? Halo, saya Chenan. Wah, Cena. Wah, salam sales di sini. Ada yang bisa saya bantu, tuan? Oh, wah. Namanya Seng Yuan juga agak tertarik. Kinyang, bukankah itu tadi klienmu? Kenapa Chenan mengambil alih? Aku terlalu malas untuk itu. Biarkan saja dia mengambil alih. Ada anak muda yang bilang dia mau coba dan beli M9. Bukannya itu tidak mungkin. Kalau dia sungguh beli, jangan nyesel loh ya. Banyak orang membawa pacarnya ke sini untuk pamer. Aku sudah muak dengan cerita seperti itu. Tuan, mobil canggih ini dilengkapi radar laser 192 baris. Bagaimana rasanya setelah mengendarainya? Wah, dia profesional. Wajahnya, mulutnya, dan tubuhnya nggak kalah mengesankan dari Minhui. Wow, ini batinnya nih ya, penjualan ini playboy juga nih. Tapi sekarang di dunia otomotif sudah biasa kalau sales cantik berurusan dengan pelanggan, pria akan penjualannya mereka naik. Wow, bayang aja sejuan ada-ada aja saja. Apa Anda tidak mengetahui konfigurasi dari mobil ini? Apakah Anda penasaran berapa harganya? Apa mobil ini sudah tersedia? Kalau ada, saya akan mengambilnya. Ngomong Sing Yuan. Kebanyakan pelanggan biasanya berkali-kali datang untuk bertanya dan menanyakan harganya, tetapi dia hanya melakukan test drive namun menanyakan harganya. Apa dia adalah orang kaya? Pak Gumam Hen Chenan ya. Jika dia memang akan membelinya, tapi kenapa Kin yang malah menolaknya? Maaf, untuk saat ini kami tidak punya mobil ini. Aku tetap di cabang lain. Ada. Jika Anda mau, kami bisa mentransfernya ke toko dalam waktu seminggu. Baguslah, hari ini aku akan memesan mobilnya terlebih dahulu. Uang mukanya saja lebih dari 600 yuan. Jadi dia bisa beli kapan saja. Dia itu sebenarnya siapa? Gumam Cena. Baik, selagi saya mengambil kontrak, silahkan deposit sebesar 50.000 yuan. Cenan pelanggan itu bagaimana? Wah, ini tampaknya tadi sales yang tadi ya, nanya-nanya. Dia beli? Apa secepat itu? Orang itu pasti pura-pura bayar terus nggak jadi karena banyak alasan. Nah, ya benar, aku sudah berjualan mobil selama bertahun-tahun, tapi aku belum pernah melihat pembeli seperti dia. Tuan Sen yang membelinya dan dia siap membayar penuh, kata Cenan. Hah, sialan. Wah gila, kau sangat beruntung Cenan. Nampaknya Kinin tadi sangat jengkel ya. Tuan Sen, jangan ragu untuk menghubungi saya jika Anda memiliki pertanyaan. Anda akan pergi kemana? Apakah Anda perlu diantar sekarang? Nih, wah ramah banget nih Cenan nih. Tidak, terima kasih. Kami akan naik taksi. Wah ini Minhui cemburu cewek. Untuk sesaat mempertahankan klien membuat pacarnya tidak senang. Wah ngeri banget.
Wah, baiklah, aku mengerti. Minhui mau makan nggak? Ya, kamu kenapa cemburu gitu? Enggak kok. Kamu bilang begitu, tapi kamu justru kesal. Hubunganku dengan dia itu hanya sebatas pembeli dan penjual saja, nggak ada yang lain. Mukanya memerah nih, Minhui. Siapa tahu kamu suka bicara sama dia terus malah minta nomornya. Itu hanya kebiasaan, setiap kali aku punya teman aku biasanya punya kontak nomornya. Wah, iya sih, lain kali nggak boleh kayak gitu memang sih, tapi ada hubungan apapun di antara mereka, tapi kenapa tiba-tiba aku cemburu? Cara dia berlanja memang menarik perhatian wanita lain dengan mudah. Aku perlu cara agar Sheng Yuan bisa lebih dekat denganku. Tinsenan, ya sudahlah, sudah, aku nggak bakal ulangi itu lagi. Kita makan dulu, selesai makan kita lihat-lihat kucing dan bantu kamu beli hadiah. Kuman Sheng Yuan ya, tidak boleh ada yang ganggu lagi, aku tidak sepolos itu. Tapi kamu udah beliin aku 2 tas kemarin. Walaupun dia mampu, tapi Sheng Yuan tidak perlu menghabiskan uang sebanyak ini. Gimana kalau dia pikir aku matre? Nah, ini batinnya Senan ya. Oh, nggak masalah, wajar kalau cewek punya tas lebih dari 1. Lagi pula seminggu ada 7 hari, jadi setiap hari bisa beda-beda. Lagi pula menghabiskan uang untuk pacar bisa memberi cashback 3 kali lipat. Jadi semakin sering aku belanja semakin bagus. Dengan cara ini aku bisa mendapatkan penghasilan lebih banyak. Batin Sheng Yuan. Wih, kamu mau minum yang dingin atau yang panas hari ini? Wah, Minhui kenapa dipanggil Wih ya? Wah, panggil saya kayaknya. Sheng Yuan bertanya apakah aku mau minum yang panas atau dingin. Dia pasti secara tidak langsung bertanya soal menstruasiku. Wah, ini sangatnya memerahnya. Aku pilih yang dingin. Ini maksudnya panas dingin itu seperti itu ya. Wah, kode gitulah. Ada apa dengan ekspresi dia? Apa yang dia pikirkan? Wow. Tapi terakhir kali aku bertemu Zhou Wanting dia 2 bulan yang lalu. Aku harus menghabiskan duit setelah menyimpan cukup lama. Baiklah, biarkan kesalahpahaman ini menjadi lebih intens. 3 jam kemudian sudah belanja banyak di Sheng Yuan nih. Jam tangan 128.000 yuan, terus tas 500 yuan, gelang 20.800 yuan. Wow, Sheng Yuan telah terlalu banyak seharian ini, jadi dia sudah mengeluarkan uang lebih dari 80.000 yuan padahal baru 2 hari, namun dia sudah menghabiskan uang banyak untukku. Kuman Minhui, China Contraction Bank, nomor kartu Anda yang diakhiri dengan 98 menerima 250.000 yuan pada pukul 11 siang tanggal 12 Mei. Saldo saat ini adalah 2.250.000 lebih. Cashback dari sistem ini bukan main. Aku hanya mengeluarkan uang 50.000 yuan untuk Wih dan melakukan deposit sebesar 50.000 yuan dan aku dapat uang kembali dalam sekali jalan. Walaupun 2 juta yuan itu termasuk cicilan terakhir mobil, tetapi jika dikurangi cicilan terakhir aku harus belanja lagi. Wih, apa kamu tidak akan kembali ke asrama malam ini? Iya. Wow, langsung mereka ke hotel ya bro ya. Di sini saya juga sedang mandi dan Cheng Liang tanya kenapa aku belum kembali ke asrama. Kalau aku bilang lagi jalan sama Sheng Yuan, akunya malu. Wow, Wiwi, kau sudah siap? Wow, maafkan aku Ling Ling, dia mau meminjam. Maafkan aku Ling Ling, dia mau memanjakanku. Wow, mau dipicetin ya. Ling Ling, aku nggak pulang malam ini. Kalau ada yang tanya, bilang aja aku lagi di rumah saudara. Tapi aku belum mandi loh. Nggak apa-apa, aku suka bau badanmu kok. Wow. Sheng Yuan langsung mantap di sini ya. Ya, setengah jam kemudian ternyata Cheng Liang benar-benar ini tak terlalu mengerikan. Aku tidak menyangka Wih seperti ini. Tadi itu enak, tetapi aku juga lelah banget nih. Kayaknya aku kurang berolahraga selama 2 bulan ini. Sheng Yuan, gimana kalau kita tambah lagi? Tunggu sebentar Wih, aku istirahat dulu ya. Nggak mau, aku mau ya, maunya sekarang. Keesokan paginya baru saja kembali ke asrama.
Sistem memberi cashback untuk pelunasan utang. Total utang dari beberapa aplikasi pinjaman dan kartu kredit adalah 52.000. Aku akan melunasi utang terlebih dahulu. Gumam Seng Yuan. Masih ada 100 yuan yang kupinjam dari Li Yuhang. Bank konstruksi Cina dari nomor akhiran 98 menerima sebanyak sebesar 104.000 yuan. Satu saat ini 2.360 yuan. Oke, teman-teman lamaku semua menjauhiku, hanya Li Yuhang yang tanpa ragu membantu saat kesulitan. Saudara Shen, dasar kurang ajar, semalam kau tidak pulang. Kemana aja kau, kemana aja? Aku mau temennya. Apa kau sudah melihat pesan grup? Malam ini akan ada reuni, apa kau ikut? Jadi di WhatsApp chat ya, ada banyak percakapan di sini. Wow, dan mereka hanya ingin pamer saja. Li Zupeng, si gila itu, mobil akan curiga dia yang menyuruh ketua kelas untuk mengatur acara ini. Itu hanya kedok untuk pamer, sungguh menjijikan juga. Tapi aku tidak akan pergi, uang kas 200 yuan milikku akan sia-sia. Li Jinpeng ini memang suka pamer, tapi ya sudahlah, kalau saja yang pergi aku tidak ikutlah. Yuan, sudah lama tidak bertemu, malam ini datanglah untuk makan dan nongkrong di bar, sekalian bersantai. Si temennya Li Yuhang ini ya tadi BA kepada Chen Yuan. Misi cerong, kehidupan yang sempurna tidak hanya membutuhkan ketertarikan dari lawan jenis, tetapi juga didukung dengan karir yang bagus. Misi terbatas, host akan menerima dana investasi khusus sebesar 1 juta yuan. Dalam 1 minggu seluruh dana ini harus diinvestasikan. Hadiah misi semuanya pendapatan dari kegiatan bisnis apapun akan mendapatkan cashback 2 kali lipat. Jadi kali ini misinya berfokus pada karir. Kebetulan sekali aku memang sudah memikirkannya. Uang sebanyak ini di rekening juga harus memiliki asal usul yang jelas. Gumam Shen Yuan. Kafe bar milik Li Yuhang sedang dalam renovasi. Mungkin bisa berinvestasi di sana untuk coba-coba. Li Yuan sudah tidak lama bertemu. Malam ini datang ke bar. Shen Yuan membalas, kirim lokasimu malam ini, aku akan menemanimu bersenang-senang. Dalam ruang VIP Chenglong restoran Nanjing. Bos Li, masih tunggu siapa lagi? Aku sudah hampir kelaparan nih. Liu Guangyo, bukanlah semua orang penting sudah hadir. Si Hiaje, Zhu Jianggang, benar orang penting juga tidak akan datang terlambat. Kenapa buru-buru? Diam aja, ada buah dan cemilan. Makan dulu aja itu. Seng Yuan sebentar lagi sampai. Li Yuhang, jadi ini adalah temennya Seng Yuan tadi ya guys ya. Seng Yuan bukankah keluarganya sudah bangkrut? Sekarang dia sudah bukan dari kalangan kita lagi. Untuk apa kau masih mengundangnya Tuan Li? Malam ini aku yang traktir, bukan pakai uangmu. Kenapa kau tidak sabaran sih? Seng Yuan itu sahabat masa kecilku selama bertahun-tahun, jadi tidak bisa disamakan dengan yang lain. Kalau Bos Li bilang tunggu, maka kita hanya bisa menunggu. Kakak yo, dasar menyebalkan. Kau ini tidak mau jadi pacarku, tapi setiap kali selalu menyentuhku. Sepupu, bukankah pacarmu bilang dia juga akan datang malam ini? Kenapa belum sampai? Dia terjebak macet di jalan. Kemungkinan masih butuh sekitar belasan menit lagi. Keluarga sepupu selalu menjadi pengikut keluargaku. Kalau bukan karena aku membawanya, dia bahkan tidak punya kualifikasi untuk menghadiri acara seperti ini. Aku juga tidak tahu sepupuku mendapatkan keberuntungan macam apa sampai bisa mendapatkan sehebat ini. Terutama rok ketat dan kemeja putih itu sungguh menggoda dengan gaya wanita kantoran. Mana ada pria yang bisa menahan godaan seperti itu. Lagi pula sepupuku dan pacarnya juga belum menikah.
ya, siapa tahu aku masih punya kesempatan. Wow, ini adalah Chenan ya. Maaf sudah membuat kalian menunggu. Nih, Seng Yuan baru datang nih. Kok bajunya rusak kayak gitu ya. Dasar kurang ajar, kenapa kau datang terlambat? Umam Liu Hang ya. Di jalan macet bro, aku curiga seperti sopir Gojek tadi itu sengaja muter-muter jalan malah menuju tempat yang macet. Yaudah, sial. Oke, aku supir itu bermoral. Ya, sial juga sopir tidak bermoral seperti itu, laporkan saja dia. Hahaha. Naik taksi, semua orang di sini datang dengan mobil mewah, sementara kau naik Gojek, pantas saja terkena macet. Hei, yang kau paling beruntung ya. Semua orang di sini mengemudi sendiri, tapi tak kusangka kau sudah punya sopir pribadi. Maaf, jam sibuk habis kerja jadi aku datang terlambat. Wah, ini Chenan baru datang juga. Chenan, hai gadisku, apakah sales dealer Yahoo Linghui 4S? Kalau ada yang mau beli mobil bisa cari dia. Tiba-tiba terasa lebih unggul. Soal uang mungkin aku tidak bisa menandingi kalian, tapi pacarku jauh lebih cantik daripada pacar kalian. Itu Tuan Shen yang kemarin baru mengambil mobil, gumam Chen Yuan. Tuan Shen tidak menyapa terlebih dahulu, jadi aku akan bersikap seperti pertama kalinya bertemu. 40 menit kemudian, semua sudah makan kenyang. Sekarang dengarkan aku sebentar. Aku ingin membuat kafe bar lebih baik. Kalian semua adalah saudara baikku. Ada yang berminat berinvestasi dan bekerja sama? Ya, Liu Hang gitu ya, bilang begitu. Perkiraan biaya investasi sekitar 2,4 juta. Aku akan melepas 30 saham, jadi investasinya sekitar 700.000. Wah, nampak malu-malu ya, nyari duit kayaknya. Bagaimana menurut kalian? Semuanya terdiam. Keluarga Bos Lee punya keuntungan tahunan hingga puluhan juta, tapi untuk 700.000 saja masih butuh orang lain buat investasi. Pasti investasi sebelumnya gagal dan ayahnya sudah tak memberinya. Aku tidak bisa ikut dalam ini, butuh 2 tahun buat mengumpulkan 700.000. Kalau 700.000 itu ya sekitar ya buat mobil itu ya BMW gitu di Cina ya, seharga itu, jadi mahal banget. Keluarga buat makan yang makan saja, kenapa malah bawa-bawa investasi? Ini bukan gaya Bos Lee ini, batin pemuda ini. Semuanya terdiam, tidak ada yang menyahut. Pada saat seperti ini, siapa yang berbicara? Dia orang bodoh. Orang-orang ini biasanya mencariku untuk makan dan minum, selalu aku yang bayar. Sekarang ketika aku butuh bantuan kalian, Shen Yuan masih bisa dimaklumi lah. Tapi yang lainnya kenapa sudah mati saja gitulah, batin Liu Hang. Karena Shen Yuan ini lagi bangkrut ya guys ya. Jadi Liu Hang ini merasa ya maklum lah gitu. Apa setelah makan langsung jadi bisu? Kalian semua kenapa tidak berbicara? Begini Bos Lee, aku rasa belum saatnya untuk investasi. Kalau masalahnya hanya soal perputaran dana yang sedikit, semua orang bisa mengumpulkan beberapa ribu dulu untuk buka toko. Nanti setelah kau dapat uang baru kami bayar. Benar-benar, lagi pula kalau kita masuk saham di tengah jalan itu pasti tidak adil untukmu. Dengan cara ini meskipun kau dapat untung, nanti kau tidak akan merasa dirugikan semua. Setuju kan? Investasi Bos Lee sebelumnya sudah dilihat oleh semua orang. Dulu restoran Hot Pop dan KTV-nya berantakan, sekarang malah kabar. Sama saja seperti membuang uang ke laut. Batin pemuda tadi, kok ini kalau butuh uang bisa pinjam secara pribadi, kenapa harus membuat semua orang terlibat? Semuanya pada jengkel nih kalau masalah uang nih. Sialan, semua orang di sini bergantung pada keluarga. Uang saku saja tidak cukup. Aku hanya ingin mengajak kerja sama dengan mencari uang. Tapi kalau jadi berhutang untuk pinjam uang itu tidak perlu sama sekali. Batin
Yi Li Hang. Masih terlalu berharap pada saudara seperti ini. Apalagi Li Kuang Yo. Padahal aku jelas bilang investasi saham, dia malah berkata ini pinjaman. Pinjaman uang itu urusan belakangan. Kalau memang tidak ada yang tertarik, ya sudah lupakan saja. Begitulah Bos Li, membicarakan investasi saham itu tidak ada gunanya. Sekarang mari kita makan dan minum terus nikmati saja. Padahal dia nggak gablek duit, malah ngomong waktu keluarga bangkrut sudah terlalu sifat mereka. Li Yu Hang, kenapa masih berharap pada mereka? Mereka semua ini cuma orang yang bisa hidup mewah karena bergantung pada keluarga. Hanya seorang pemboros. Kalau ingin terus bersenang-senang silahkan, aku pergi dulu. Bagaimana kalau 700.000 ini aku yang akan investasi? Si Li Yu Hang ini langsung melihat ke arah Shen Yuan ya. Shen Yuan, jangan bercanda seperti ini. Kita bukan baru pertama kali kenal. Hahaha. Benar, tidak ada gunanya pamer seperti itu, bro. Lebih baik kau pergi ke kamar mandi dan cuci muka agar kau sadar Bos Li sedang kesulitan. Tidak baik bercanda seperti itu. Hei saudara, aku lebih tua darimu, pengalaman juga lebih banyak. Banyak hal yang harus tahu batas. Sekarang masalahmu bukan soal batas lagi, tapi udah mulai kebanyakan bicara. Semua orang di sini meremehkan Shen Yuan ya. Benar Shen Yuan, kau tidak sadar barusan datang dengan apa? Kalau perlu, aku membayar ongkos taksimu bolak-balik. Shen Yuan ingin berinvestasi 300% saham. Kenapa? Kenapa semua orang berpikir dia cuman pamer? Baru kemarin dia beli mobil seharga 600.000. Orang dengan kemampuan finansial seperti itu, investasi 700.000 hal yang normal. Dan aku ingin membantu Shen Yuan, tapi sebagai orang luar, aku membuat masalah ini semakin rumit. Batin Kumam Chenan ya. Apa yang harus kulakukan? 700.000 sudah ditransfer. Silahkan dilihat. Li. Wow. Shen Yuan, Bank Industry of Commercial China. Kartu Anda dengan akhiran 5854 telah menerima 700.000 dari Yuan pada 13 Mei pukul 19. Bos Li, ada apa ini? Nih, coba kamu lihat sendiri. Jumlah transversi Yuan, kenapa ada begitu banyak angka 0? Wah, ini orangnya akhirnya kena tamparan juga ya dia, coba rasain lo gitu. Biar aku hutang dengan teliti. 1 2 3 4 5. Sialan, bener-bener 700.000 Yuan. Tiba-tiba keadaannya berubah. Kumam si Chenan. Seorang pria menanyakan kepada Ling Xiao apa yang dia chat. Hey bro, aku punya urusan penting di rumah, lain kali saja. Tidak, sebenarnya apa yang terjadi sih? Sales tadi ya, pacarnya Cenang ya. Sudahlah, pergi saja. Paman dan bibimu sedang mencarimu. Tidak, mereka tidak mencariku. Dia tidak maksud ya dengan kodenya si Cadia. Sepupu sendiri tidak punya sopan santun. Sudahlah, aku tidak mau berurusan dengannya. Tapi kalau Shen Yuan punya penghasilan, kenapa dia masih mengincar adikku? Dasar tukang pamer. Kenapa Lin Xiao yang dulu berbeda sekali? Dia terkejut ya, lihat rekening yang berkilau-kilau gini. Lin Xiao, apa isi chatnya? Langsung pulang. Aku mau pulang. Aku punya urusan di rumah. Karena duit segitu itu banyak banget guys. Bagi mereka malu dan langsung mengundar diri. Aku juga sampai jumpa lagi ya Li Xiao. Tunggu dulu, kenapa kalian malah pulang? Ayo pulang saja. Apa yang kau katakan? Bagaimana kau tahu soal catatan transfer tadi? Apa kau tidak membaca chatnya? Shen Yuan memesan M9 lengkap dariku kemarin. M9 itu mobil BMW ya. Benar? Itu dipegang nih tangannya Chen. Kenapa kau berbohong padaku? Aku masih punya bukti pembelian mobilnya di teleponku.
Nan, apa tidak pernah buruk soal dirimu? Tapi mengapa kau tidak beritahu aku soal orang kaya ini? Aku tidak adil dalam hal ini. Lain kali, tidak ada lain kali. Kita putus, Seng Hyeji. Aku baru saja tahu kamu seperti itu. Apa sekarang? Aku menyesal bertemu denganmu. Jangan hubungi aku lagi. Kalau aku tahu kau kaya, aku nggak perlu mengeluarkan uang untuk ini semua. Sekarang kau tahu kan, Li, mereka itu tidak ada gunanya. Wah, hanya di waktu senang saja, nggak perlu di waktu kita terpuruk, mereka menghilang semua. Cerita soal impianmu bukan bar dong. Walaupun aku cuma pemegang saham kecil, aku bisa merencanakan pengetahuan untuk masa depan. Hei, oke lah, izinkan aku cerita dulu soal rencanaku. Dan beberapa waktu kemudian, setelah setengah jam selanjutnya, Seng Yuan membahas gaya renovasi dan kondisi opsional dengan Li Yuhang. Dasar bego, kalau kau kuliah bukan buat main, kau punya wawasan yang bagus tentang bisnis. Ini namanya bakat bisnis, tapi aku nggak punya banyak waktu buat ke toko setiap hari. Jadi aku butuh manajer toko. 1 jam kemudian, Tuan Seng Yuan, mobil yang Anda pesan akan tiba di hari Jumat. Anda bisa datang untuk siap pembayaran dan mengambil mobilnya. Tidak terlalu buru-buru, kau punya waktu besok malam. Aku punya beberapa pertanyaan khusus soal mobil secara langsung. Wah, ini Senan yang dapat SMS ya. Tuan Sen ini Min Hui sekarang masih kayak pohon uang mini. Duit yang bisa dipetik sedikit. Jadi aku harus bikin strategi biar bisa panen lebih besar. Gumam Seng Yuan. Kenapa bajunya Seng Yuan lobak-lobak ya? Aduh, kacau ini yang bikin. Seng Yuan, sampai jumpa di tempat minum lantai 4 di Golden Center. Belum lagi penampilan dan bentuk tubuh Chenan bagus sekali. Jadi tidak ada salahnya aku mengeluarkan uang untuk wanita cantik seperti dia. Keesokan harinya, wow, ini Chenan nih. Wow, Tuan Sen belum datang. Apa aku datang perlu awal ya? Apa yang Chenan lakukan di sini dengan pakaian kantornya? Wow, ini ada seorang pria ya. Aku belum pernah punya kesempatan untuk menggoda si kecil imut ini sebelumnya, dan hari ini akhirnya aku mendapat kesempatan. Ada pria Talbaya ya. Wah, ini NPC nih kalau di game ya. Wah, hari ini kalian cari tempat buat makan, aku punya urusan lain. Manajer umum Zeng Shuayong, panggil saja Paman Zeng ya, dari toko mobil 4E. Baiklah, jika Bapak sedang sibuk, menurutmu Chenan bakal diterima manajer nggak ya? Wah, aku rasa enggak deh. Chenan tidak akan seperti itu. Cewek mana yang mau makan sendirian di tempat seperti itu? Itu berarti mungkin Chenan datang mau membuat pertemuan dengan sengaja agar Zeng Xuanzong bertemu dengannya, ya Paman Zen tadi ya. Chenan biasanya cukup serius, tapi aku tidak menyangka dia seperti ini. Wah, ini mantannya Chenan ya. Chenan? Dia bertemu dengan siapa? Apa kau makan di sini juga? Kalau kau sendirian, bagaimana kalau kita makan bareng? Ungkapnya Paman Zeng tadi. Manajer Zeng, maaf, saya sudah membuat janji dengan teman saya. Cewek ini susah sekali dideketin, batin Paman Zeng. Chenan, lagi pula aku atasanmu. Memang kenapa kalau aku mau makan siang bareng? Maksa banget ini. Maaf, tolong jaga jarak. Bapak sudah punya keluarga dan Bapak seharusnya tidak melakukan ini. Ternyata kau keberatan karena aku punya keluarga. Itu mudah, aku tinggal cerai saja. Wah, gampang aja. Itu congor. Chenan mencampakkan lalu berhubungan dengan pria lain. Di mana? Wah, ini mantan Chenannya nih, Liu Yuheng tadi ya. Apa kau meremehkanku? Penghasilanku bisa sampai 500 yuan. Mobilku mewah, apa kurangnya sih? Siapa orang itu? Gila, aku dikalahkan sama kambing tua bandot ya kayaknya. Wah, sialan, kalian berdua berselingkuh di belakangku kan? Wah, ini menuduh nih. Apa maksudmu? Wah, ini tambah salah. Siapa kau ini? Seharusnya aku tanya siapa kau. Apok, langsung dibogem ya dia. Orang gila, dari mana kau? Bahkan beraninya kau memukulku. Wah, mereka adu mekanik
dan adu koplok nih. Wah. Iya J, ada apa ini? Wah. Wow, ini Seng Yuan ini datang ya. Hah? Iya J, ada apa ini? Langsung kalau saja si gendut itu bukan kambing hitam, hidupku pasti tidak sengsara. Nah, terus tangan si Chenon langsung ditarik sama Seng Yuan. Nona Chen, ayo kita pergi, abaikan saja mereka. Kita pergi dulu dari sini. Omong Seng Yuan langsung memerah dia. Sebenarnya aku bekerja bersama Hai baru setengah bulan. Saat acara makan malam, aku sadar kalau karakternya sangat buruk. Untungnya kami berpisah malam itu. Untungnya kalian asli orang seperti dia sudah ketahuan lebih awal. Sekarang semuanya urusan sudah selesai. Wah, ngomongnya Seng Yuan ya. Kamu salah, orang yang dipukul itu adalah bosku. Pasti dia akan menjatuhkanku bagaimanapun caranya. Wah, ini sudah kedetek ya, si Chenan ini udah merasa kalau dia itu akan dikerjai sama bosnya. Bos seperti dia itu tidak cocok untukmu. Lebih baik kau pindah tempat kerja saja. Sekarang cari pekerjaan itu sulit. Kalau aku keluar dari semua pelangganku, aku bilang begitu saja. Sebenarnya aku juga sudah lelah menjadi seorang sales. Aku juga mau pindah profesi, contohnya buka kafe kecil untuk diriku sendiri. Ini Chenan malah mengungkapkan ya keinginannya ya kepada Chen Yuan. Tapi harga satu toko bisa sampai 40.000 yuan. Mana ada aku duit sebesar itu. Kau mau membuka kafe? Nggak apa-apa kalau nggak punya modal. Bagaimana kalau ada yang mau berinvestasi? Selain 700.000 yuan miliki Li Huang, sekarang aku punya 30.000 yuan dalam dana investasi khusus. Aku akan berhenti bekerja, jadi membutuhkan bekerja. Nggak terlalu serius gitu ya omongannya si Chenan ini. Hehehehe. Tampaknya diterka dengan serius oleh Seng Yuan. Muka serius. Oke, besok kalau harus mengundurkan diri, aku sudah menginvestasikan 300.000 yuan untuk membuka kafe. Dan mulai sekarang kau yang akan membantuku. Oh, tingkat kesukaan langsung naik menjadi 64. Hah? Aku sedikit khawatir kalau semisalnya dia nggak tertarik, tapi sekarang pendapatku naik lagi. Beda. Tidak mungkin. Tidak mungkin, Seng Yuan. Kau bercanda kan? Aku serius. Kenapa? Kau tidak mau bekerja untukku? Kata Seng Yuan. Setelah kafe dibuka, aku akan membayarmu 12.000 yuan per bulan. Ditambah bonus, jika kau bekerja selama 3 bulan, aku akan memberimu mobil seharga 200 yuan. Mobilmu sekarang sudah agak tua, waktunya ganti yang baru. Tampaknya tekanan target hanya kerja 3 bulan sudah dapat mobil. Maksudnya tanpa tekanan target hanya kerja 3 bulan sudah dapat mobil. Itu membuat pendapatanku lebih dari 300 yuan setahun. Wow, gede banget itu ya. Nampaknya di sini Seng Yuan seperti membawa sangkar burung ya. Tunggu sebentar, Seng Yuan, jangan-jangan kau mau menjadikanku simpanan. Seng Yuan, kau tidak perlu melakukan ini hanya demi aku. Di sini Chenan berpikir bahwa Seng Yuan ini sudah mempunyai pacar ya. Meskipun tawaran ini terdengar menggiurkan, aku tidak ingin menjadi burung dalam sangkar, apalagi sebagai orang ketiga. Wah, di sini Seng Yuan tersenyum kecil ya. Jangan berpikir terlalu jauh. Aku hanya ingin membuka jaringan kafe dan toko pertama adalah proyek percontohan.
Jadi hubungan kita murni antara bos dan karyawan. Ini kayaknya kadal-kadalnya janjiwan ya. Nggak mungkin lah ya. Oh begitu ya. Biar aku mempertimbangkan dulu. Fang Humin, Senyuan ada waktu malam ini? Kalau ada ayo minum minuman dingin. Wah ceweknya langsung WA nih. Oh minum dingin Humin? Segitunya butuhnya? Hehehe. Senyuan ya minum dingin boleh tapi frekuensinya harus sedikit dikendalikan. Wow. Nona Chen, aku ada urusan, aku pergi dulu. Segera beritahu aku setelah kau memutuskannya. Hotel Grand Ritz kamar 808. Langsung sampai si Senyuan ya. Senyuan, aku kangen kamu. Wow, langsung dipeluk aja nih ya. Hei Humin, aku juga. Tunggu. Senyuan ada bau parfum wanita lain di tubuhmu. Wah curiga amat ini. Hah? Tidak mungkin. Jangan-jangan karena aku naik mobil Cenan parfumnya jadi nempel padaku. Gumam si Senyuan. Katakan, apa kau diam-diam menemui wanita lain? Dimana mungkin aku hanya punya kamu. Wah langsung di ini ya. Tapi aku tadi pergi ke dealer 4S untuk mengurus dokumen mobil. Mungkin dari sana ada bau parfum cewek lain yang menempel. Kau tahu kan pramuniaga atau sales wanita di sana itu di dealer ya 4S selalu memakai parfum yang kuat. Baiklah, tapi kalau lain kali bertemu wanita lain beritahu aku sebelumnya dan juga jangan jaga jarak dengan sales itu. Mengerti? Wah, ini langsung ya. Protektif banget ya. Tentu saja. Ini bukan soal setia atau tidak. Tugas dari sistem adalah menghabiskan uang untuk berbagai wanita agar mendapatkan cashback. Aku tidak bisa hanya terpaku pada satu orang. Gumam Senyuan. Baiklah, aku pergi mandi dulu. Siap. Mandinya nanti saja. Wow, kalau aku tidak mandi masih ada. Aku suka baumu kalau tidak mandi. Wow. Kalau begitu kita sama Senyuan, sebenarnya aku juga suka aromamu. Mereka langsung saja ya. Adu mekanik di sini nih. Wow. Dan 2 jam kemudian, Senyuan, aku masih ingin lagi. Biar aku mandi dulu. Aku banyak berkeringat, tubuhku lengket dan tidak nyaman. Senyuan nampaknya kelelahan ya. Tunggu, kenapa olahraga ini bisa meningkatkan tingkat kesukaan Huemin segitu besar? Sebelumnya kesukaan hanya ke 86. Hari ini dia langsung ke 90. Wow. Sistem mendeteksi bahwa host telah mendapatkan seseorang dengan tingkat kesukaan di atas 90. Hadiah tahap diberikan. 1 kupon lotre senilai 1 juta yuan. Kredit belanja 1 juta yuan. Kemampuan tanpa perasaan 1 kali. Lotre 1 juta yuan. Wow. Ini akan mempermudah menjelaskan dari mana uangku berasal dan bisa digunakan untuk melunasi utang keluarga. Nah, ada satu lagi, kemampuan tanpa perasaan 1. Tunggu dulu. Kemampuan ini apa? Hadiah seperti ini ada. Berarti ke depannya aku bisa menguasai segalanya. Gumam Senyuan. Maaf Humei, tapi sekarang aku akan bangkit. Mulai sekarang bukan kau yang mengendalikanku, tapi aku yang mengendalikanmu. Cring, kupon langsung dipakai oleh Senyuan. Hebat. Aku bisa merasakan energi luar biasa di antara kedua batangku. Wah, kacau ini ya. Kakiku. Wah. Hadiah karena mendapatkan tingkat kesukaan 90 dari seorang wanita benar-benar luar biasa. Sepertinya sistem memberikan hadiah berdasarkan apa yang paling aku butuhkan. Wow. Tapi untuk mencari 90 kesukaan, Li Xiao memang sudah lebih dari 60%. Tapi untuk menyamakan dengan Humei masih jauh sekali.
Chen Lian, gadis bertubuh tinggi dengan stocking hitam, juga sudah melewati 60%. Sepertinya aku harus bergerak pelan-pelan. Maksudnya Chenan ya. Di sini namanya aneh ya, sering diganti-ganti bro. Aku penasaran kapan gadis berikutnya dengan tingkat kesukaan lebih dari 90% akan muncul. Hadiah apa yang akan terbuka nantinya? Lupakan dulu lah itu. Yang terpenting sekarang adalah mencoba kemampuan X ini yang diberikan oleh sistem. Hey, who am I? Wow. Kenapa Seng Yuan? Bukankah kau ingin mandi? Ya, tidak. Aku berubah pikiran. Aku akan melakukan sekali lagi. Nampaknya mereka adu mekanik lagi ya. Seng Yuan, kenapa rasanya sedikit berbeda seperti sebelumnya? Sementara itu di sisi lain, di sini Chenan ya. Kian ada seorang pria menawarkan 300.000 yuan untuk membantuku membuka toko dan berkata bahwa jika aku bekerja selama 3 bulan, dia akan memberiku mobil seharga 200 yuan. Menurutmu apa dia mencoba menjadikanku simpanan, tapi dia sudah Chenan, jangan-jangan kau tertipu oleh penipu. Tidak mungkin. Aku sudah beberapa kali bertemu dengannya. Dia bahkan membeli mobil dariku terakhir kali. Berapa umurnya? Setahuku pelanggan mobilmu kebanyakan pria paruh baya. Ah, tidak. Dia baru umur 21 tahun. Oh, masih muda, tapi sudah mengendarai mobil semewah itu. Apa dia tampan? Lumayan tampan, kata Chenan. Dia mau mengeluarkan 300 yuan untuk membuatmu membuka toko dan memberikan mobil seharga 200.000 yuan. Pria yang sangat kaya, tampan dan masih muda. Apa yang perlu diragukan, Chenan? Tapi dia 5 atau 6 tahun lebih muda dariku. Memang kenapa? Orang bilang wanita yang lebih tua 3 tahun itu seperti memegang emas batangan dengan selisih umur kalian. Dia seperti memegang 2 emas batangan. Tapi dia sudah punya pacar kok. Hah? Pacar bukan berarti istri. Cenan. Kau ini bodoh atau gimana sih? Dengan pria seperti itu, meski dia sudah menikah, tetap saja tidak masalah. Lagi pula, dalam kondisi seperti ini, kau bisa merebutnya untuk dirimu sendiri. Wah, ini temennya kacau ini, bener-bener. Apa yang kau katakan? Hehehehe. Kenapa kau begitu ragu? Serahkan saja pria kaya kecilmu itu padaku, biar aku yang menanggung semuanya. Ini temennya kacau ini, provokator nih. Bukankah kau sudah punya pacar? Memang kenapa kalau aku punya pacar? Kalau benar-benar ada sponsor ataupun orang kaya seperti itu, aku bisa langsung kembali jomblo lagi. Wah, mantap bener nih cewek nih. Aku tidak bercanda lagi denganmu. Nah, baiklah, baik. Pacarku sudah kembali. Kita lanjutkan lain kali. Nih, Chenan langsung menghela nafasnya. Berpikir sesaat nih. Chen Yuan. 40 menit kemudian. Chen Yuan, kenapa kali ini berbeda dari sebelumnya? Apa yang berbeda? Apa aku lebih kuat? Tersipu malu. Baru saja kita melakukan 2 kali dalam 40 menit. Apa kau suka? Kalau begitu mau sekali lagi. Seng Yuan, kau masih sanggup? Yumei, aku ingat kau belajar menari. Ayo bagaimana kalau kita kali ini kau ingin yang memimpin? Aku di atas, tapi aku tidak tahu caranya. Kau bisa belajar. Pengalaman itu didapat dari latihan, bukan? Dasar jahat. Wow. Ini Seng Yuan lagi enak-enakan ya. Keesokan harinya Feng Muhi kembali ke kampus.
tidak ada kelas pagi ini. Aku bisa tidur lebih lama. Seng Juan masih bermalas-malasan ya. Tadi ada dapat SMS. Tunggu. Lotre dari sistem, biar aku periksa. Ting. 6 nomor merah 34, 14, 22, 26, 27 dan nomor biru terakhir adalah 1. Semuanya cocok. Astaga naga, 6,8 juta yuan. Wow, langsung kaya. Jackpot 6 juta yuan. Aku harus segera memberitahu ayah dan ibu. Sejak keluarga kami bangkrut, mereka sudah terlalu lama hidup susah dan saatnya mereka akan senang-senang. Bu, aku pulang. Chen Yuan dengan muka semringah mengagetkan semuanya ya. Kalau pulang ya pulang saja, jangan berteriak seperti itu. Nanti tetangga menjadi terganggu karenamu. Wah, ngomongnya ibunya ya. Ayah kemana nih? Cepat panggil dia. Aku punya hal penting yang harus disampaikan. Hal penting apa sih nak? Apa yang harus menungguku? Jangan-jangan kau bikin masalah lagi di kampus ya? Enggak. Apa yang ayah pikirkan? Ini kabar baik. Ayo duduk dulu. Kita kaya ya. Aku menang 6 juta yuan. Wow. Nah, orang tuanya masih daftar aja gitu, dapat uang segitu. Nah, apa kau terlalu stres karena sekolah akhir-akhir ini? Masih disepelein aja sih Juwani. Fokus aja pada sekolahmu. Aku yang akan mengurus utang keluarga. Jangan terlalu khawatir dan jangan melamun sepanjang hari, kata ayahnya. Ayah lihat baik-baik saja dulu sebelum bicara. Nih, lihat Nani. 3, 14. Sayang, kita benar-benar menang. Oh, langsung teriak kegirangan mereka berdua ya, dan shock terberat ya. Sebanyak 6,8 juta yuan. Bahkan setelah dipotong pajak 20%, kita masih bisa mendapatkan lebih dari 5 juta yuan. Dengan uang ini kita bukan hanya bisa melunasi utang, tetapi kehidupan keluarga kita bisa jauh lebih baik. Nah, ini harus dicatat sebagai sejarah keluarga kita. Hari ini tidak perlu masak. Ayo makan di luar untuk merayakan kemenangan besar kita. Oh iya, sekarang aku mahasiswa tingkat 3 ibu. Tinggal 1 tahun lagi untuk lulus. Aku berpikir untuk mencoba bisnis sendiri di luar untuk melatih diriku sendiri. Sekarang bisnis tidak mudah, tapi bagus kalau kau punya tekad seperti itu. Anak muda memang harus berani mencoba karena ini uang yang kau menangkan. Lebih baik kau sendiri yang mengaturnya. Tapi menurutku lebih baik kita sisahkan sebagian uang untuk jaga-jaga kalau nanti aku mengalami kerugian, setidaknya masih ada cadangan, kata ayah Chen Yuan. Ayah ibu, aku hanya akan mengambil 1 juta yuan, sisanya kalian gunakan sesuai kebutuhan. Baiklah, nak, lakukan apa yang kau mau, kami mendukungmu. Ini pindah ya, di kantor ya. Chenan, kau pasti tahu kenapa aku memanggilmu ke sini kan? Lihatlah baik-baik. Ini hasil kerja pria yang kau pilih. Maksudnya pacarnya ya. Lihat, bonyok-bonyok seperti ini. Bos, aku sudah lama putus dengannya. Aku tidak ada hubungannya lagi. Kalau ada masalah tanyakan padanya, ujar Chenan. Chenan, jangan begini. Setiap masalah pasti ada penyebabnya. Kalau bukan karena aku tidak mungkin dipukuli tanpa alasan. Wanita ini benar-benar jahat, licik. Aku harus memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkannya. Gumam Paman Cheng. Wah, apa hubungannya pertarungan kalian denganku? Nah, lagi pula aku sudah bilang kemarin bahwa aku punya janji, tapi kau tetap memaksa duduk di sebelahku. Wow, dengan rayut pada yang seram, Paman Zeng masih keras kepala. Kemarin sore kau meninggalkan posmu tanpa izin, membuat pelanggan di showroom tidak terlayani. Sebagai hukuman kau dilarang menangani pelanggan sepanjang bulan ini. Kalau kau sudah memikirkan matang-matang, baru cari aku lagi.
Kenapa? Aku sudah izin kemarin. Pertanyaan bagus. Kenapa memangnya? Ini bukan hari pertamamu bekerja kan? Karena aku manajer utama di toko ini, semua keputusan ada di tanganku. Kau ini China jengkel ya. Nih manajernya merasa menang ya. Melarangnya menangani pelanggan berarti memotong komisinya. Kalau dia hanya mendapatkan gaji pokok, itu cuma 1.200.000 yuan per bulan, tidak akan cukup untuk sewa rumah. Jadi manajer aja sombongnya minta ampun, Pak. Sudah sombong, dekil lagi. Ini cuma pekerjaan biasa. Kalau perlu aku berhenti saja. Cenan, jangan pergi dulu, pikirkan lagi baik-baik. Wah, ujar manajernya. Shen Yuan mungkin tidak tampak menonjol, tapi dia benar-benar berbeda dari kebanyakan orang. Dia mengajarkan sesuatu dengan tenang dan stabil. Lupakan dulu apa yang ingin dilakukan Shen Yuan. Sekedar bekerja untuknya saja sudah merupakan jalan keluar yang bagus, gumam Cenan. Nampaknya Cenan benar-benar keluar dari tempat bekerjanya. Tidak perlu dipikirkan lagi, aku berhenti sekarang, titik. Wow, 30 menit kemudian. Cenan, aku sudah mengundurkan diri. Apa yang kau katakan kemarin masih berlaku? Shen Yuan, selamat, kau telah keluar dari penderitaan dan memilih jalan yang lebih baik. Shen Yuan, kalau kau ada waktu, lihat beberapa lokasi toko. Kalau ada yang cocok, kita ambil. Di sini Shen Yuan sembari jalan-jalan ya. Bagus, sepertinya tugas investasi yang tersisa sebesar 300.000 yuan, tidak perlu mencari proyek lain lagi. Buli, aku datang. Wah, nampaknya Shen Yuan pergi ke kampusnya ya. Di sini ini lagi ngotong-ngotong barang yang berat. Shen Yuan, maaf merepotkanmu. Aku harus memindahkan kota, tapi barangnya terlalu banyak untuk kupindahkan sendiri. Aku tadinya ingin meminta bantuan ketua kelas, tapi dia sedang cuti. Nampaknya Bu Li ini ya kan, tipe cewek yang bukan karena uang, suka sama dengan Shen Yuan. Tidak masalah, aku tidak ada kelas pagi ini. Aku juga tidak ada kegiatan rumah. Jadi mendekati bully itu susah gampang ya. Karena dia itu bukan tipe cewek yang matre, tetapi dengan sentuhan yang lembut. Wow, ini tipenya seperti itu. Ini semuanya harus dipindahkan. Ya, kalau hanya buku dan dokumen, aku bisa mengurusnya sendiri. Tapi meja dan lemari arsip ini terlalu besar. Nampaknya di sini Bully tidak terjangkau ya, tidak dapat tingginya ya. Ambil dulu buku-buku di atas lemari arsip, kalau tidak nanti bisa jatuh saat dipindahkan. Wow. Dan Shen Yuan membantu karena dia lebih tinggi dari Bully. Biarkan aku yang membantu, kata Shen Yuan. Nampaknya mereka bertapasan dan bertabrakan ya. Shen Yuan ini lebih dekat daripada sebelumnya. Jangan-jangan Shen Yuan benar-benar memiliki perasaan padaku. Wow.